Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia, insyaallah ta'ala secara bersama-sama kita akan mentadabburi satu ayat yang mulia yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran dan hikmah yang banyak yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ila akhir ayat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada satu kaum yang mengolok-olok kaum yang lainnya, sebab boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Jangan pula ada wanita yang mengolok-olok wanita lainnya, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Dan jangan pula kalian saling memanggil dengan memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Pada ayat ini hadirin yang berbahagia, Allah Azza wa Jal terlebih dahulu atau memulainya dengan menyapa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata para sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya yang dimulai dengan ucapan atau perkataan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga kalian baik-baik, fokus dan konsentrasilah mendengarkan setelahnya. Mengapa demikian jamaah sekalian? Karena pada umumnya akan ada informasi kebaikan yang Allah sampaikan untuk kita amalkan atau lakukan. Atau kemungkinan yang kedua, ada kabar tentang sebuah perkara yang
sifatnya keburukan dan harus kita hindari dan tidak dikerjakan. Dan pada ayat yang kita bacakan tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua ada 3 bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai amalan tercela, yang seharusnya dan semestinya tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhur qaumun min qaum. Jangan ada satu kaum yang mengolok-olok kaum yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, menginginkan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman agar tidak melakukan perbuatan itu. Yang mana mengolok-olok itu jamaah sekalian, di antara kata atau perbuatan yang sepadan semakna dengannya, yaitu meremehkan atau merendahkan orang lain. Dan tentunya tidaklah perbuatan itu lahir, hadirin yang berbahagia, merendahkan atau meremehkan orang lain, kecuali pada diri orang tersebut terdapat kesombongan di dalam hatinya, sehingga kesombongan itulah yang menjadi pemicu yang memantik terjadinya perbuatan merendahkan atau meremehkan orang lain. Padahal satu hal yang perlu kita ingat, hadirin yang berbahagia, ada satu makhluk yang tadinya merupakan penghuni surga, mendapatkan fasilitas, menikmati segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada dalam surga itu. Akan tetapi kemudian harus dikeluarkan disebabkan karena kesombongan yang ada pada dirinya. Makhluk ini adalah iblis, laknatullahi alaihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh para malaikatnya untuk sujud kepada Adam, memberikan penghormatan kepada Adam alaihi salam. Semua malaikat sujud kecuali iblis tidak mau memberikan penghormatan tersebut, enggan sujud kepada Adam alaihi salam. Kemudian ketika Allah menanyakan hal tersebut, apa yang menjadi sebab, apa yang menghalangi iblis untuk mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi? Kemudian iblis mengatakan, qal ana khairum minhu. Karena saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Iblis merasa lebih terhormat, lebih baik, lebih mulia daripada Adam alaihi salam. Dan sebabnya sederhana. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena saya, kata iblis, diciptakan dari api dan Adam diciptakan hanya dari tanah. Persoalan status penciptaan yang menjadikan iblis ini merasa lebih baik, merasa lebih mulia daripada Adam alaihi salam. Apa konsekuensinya jamaah sekalian dari ucapan ana khairum minhu? Allah Subhanahu wa taala keluarkan iblis dari surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menyebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Satu pelajaran yang menarik, hadirin yang berbahagia. Iblis sudah berada di dalam surga, dikeluarkan karena kesombongannya. Bagaimana dengan kita manusia-manusia yang tak satu pun mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti menjadi penghuni surga, sedangkan sebagian di antara kita
terus memelihara sifat sombong itu, merendahkan, meremehkan orang lain. Maka jangankan masuk surga, bahkan mungkin sekedar menyicipi, mencium aroma surga, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat sombong tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan setiap orang-orang yang beriman itu memiliki sifat sombong? Karena pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asa ayyakunu khairam minhu. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok tadi, yang direndahkan tadi, yang diremehkan tadi, ternyata lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang mengolok-olok itu. Makanya jemaah sekalian, tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Sederet gelar akademik yang mungkin melekat pada diri seseorang, pada nama seseorang, harta yang melimpah, yang bergelimang yang dimilikinya, posisi jabatan, kedudukan yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, semuanya tidak dapat dijadikan sebagai sebab ataupun alasan untuk kemudian melegitimasi dirinya sebagai manusia yang terbaik atau manusia yang termulia daripada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan satu kriteria yang layak disematkan kepadanya sebagai manusia yang paling mulia, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Yang paling bertakwa. Dan tidak ada satupun yang dapat mengukur keimanan, kesolehan, ketakwaan seseorang secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah rendah hati dan tawadu, dan tidak menjadi orang yang petantang petenteng, merasa lebih terhormat, lebih baik daripada manusia-manusia lainnya. Kemudian larangan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talmizu anfusakum. Janganlah di antara kalian saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Satu perbuatan yang juga sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat kita. Satu fenomena yang menyedihkan. Sebagian manusia begitu mudahnya lisannya melontarkan celaan, cacian, hinaan kepada saudara-saudaranya yang lain. Apapun yang menjadi objek celaannya. Bahkan terkadang hanya persoalan fisik seseorang. Melihat ada kekurangan pada diri, pada tubuh, kondisi fisik saudaranya dicela. Padahal kita semua ini sejatinya adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ataupun pada objek-objek yang lain, pada pekerjaan seseorang, profesinya, lingkungannya, tempat tinggalnya, pendidikannya, kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan ini, tidak mencela mereka, tidak mencaci mereka, dan tidak memberikan hinaan-hinaan yang tidak pantas dan tidak layak kepada saudara-saudara kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan salah satu parameter ataupun indikator baiknya keimanan seseorang adalah bagaimana kecintaannya kepada saudaranya yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia mencintai saudaranya yang lain sebagaimana ia cinta dengan dirinya sendiri. Dan saya kira jamaah sekalian, tidak ada orang yang suka mencela dirinya sendiri, tidak ada yang suka menghina dirinya sendiri. Maka terapkan itu pula, berlakukan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Kemudian yang terakhir, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah larangan dalam ayat ini, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil saudara kalian dengan memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Hal ini pula terkadang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita.
dalam interaksi sehari-harinya. Terkadang lisan seseorang begitu mudah menyematkan satu istilah-istilah yang negatif, satu sebutan-sebutan yang buruk, gelar-gelar yang tidak baik kepada saudaranya muslim yang lain, bahkan memanggilnya, menjadikannya sebagai sebuah sapaan. Ketika seseorang tidak ridho untuk dipanggil atau diberikan sebutan yang tidak disenanginya, maka sampai hari kiamat orang itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Sedangkan agama kita ini bagaimana mengajarkan supaya persaudaraan, ukhuwah Islamiyah itu senantiasa terjaga dengan baik. Dan salah satu cara untuk bisa memupuk persaudaraan, untuk terus terjaga dan lahir di tengah-tengah masyarakat kita, dalam interaksinya berikanlah sapaan yang baik, berikanlah gelaran-gelaran yang baik kepada saudara-saudara kita. Sejatinya kita semua ini bersaudara jamaah sekalian. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka di antara bukti persaudaraan kita yang kita berusaha untuk terus menjaga, melestarikannya dan semoga langgeng hingga surga Allah Subhanahu wa taala, maka dalam interaksi sapaan sehari-hari berikanlah yang terbaik. Kalau perlu tanyakan kepadanya, bapak, saudara senangnya dipanggil seperti apa? Senangnya disapa yang bagaimana? Dan jauhi istilah-istilah yang buruk yang disematkan kepada saudara-saudara kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini sebagai hamba-hambanya yang senantiasa diberikan hati yang suci dan bersih, dijaga dari sifat sombong, dijaga dari lisan-lisan yang suka mencela atau menghina dan lain, dan tidak pula memberikan gelaran yang buruk kepada saudara-saudaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib mengakhiri, kembali kita saling mengingatkan, berusahalah untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari yang berkah ini pula kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة